Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku kelas 9, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan. Bab 5 yaitu tentang kesebagunan dan kekongruenan. Yang pertama akan kita bahas yaitu kekongruenan. Apa itu kongruen? Kongruen adalah keadaan dua bangun datar yang sama dan sebangun. Semua bangun datar yang sebangun belum tentu kongruen, tetapi semua bangun datar yang kongruen sudah pasti sebangun. Nah, jadi di sini ada contohnya, ada dua buah trapesium, KLMN dan PQRS. Maksud dari kongruen adalah tadi yang sama panjangnya, ukurannya, dan juga sebangun. Ini bangun datar trapesium dua-duanya. Kemudian panjangnya kita ukur apakah sama. Di sini sudah dikasih keterangan bahwa panjang KL sama dengan panjang PQ. Kemudian panjang LM sama dengan panjang QR. Panjang MN sama dengan panjang RS dan panjang NK sama dengan panjang SP. Jadi itu maksud dari kongruen adalah dua buah bangun yang sama panjangnya, sama ukurannya, kemudian juga sebangun. Nah, dalam segitiga, dua buah segitiga yang kongruen secara geometris, dua segitiga yang kongruen adalah dua segitiga yang saling menutupi dengan tepat. Sifat dua segitiga kongruen yang pertama adalah panjang sisi-sisinya bersesuaian sama panjang, kemudian sudut yang bersesuaian sama besar. Kalian silahkan buka buku pena halaman berapa? Halaman 69 bab 5. Ya, kemudian dibuka halaman 70 seperti pada gambar ini. Di sini dibahas tentang kekongruenan, ya. Mengapa kita harus mempelajari kesebangunan dan kekongruenan? Ya, karena ini berguna pada kehidupan sehari-hari, seperti pada pembuatan jembatan ini. Kerangka jembatan pada gambar di samping disusun dengan bentuk segitiga yang berukuran sama. Segitiga-segitiga yang membentuk jembatan tersebut dikatakan sebagai segitiga yang kongruen dan juga ada yang sebangun. Jadi ukurannya sama, jangan sampai ukuran-ukuran segitiga pada jembatan ini berbeda karena nanti tidak akan seimbang. Ya. Nah, di sini bab yang dibahas adalah kekongruenan dulu. Jika diberikan dua buah bangun, misalkan bentuk yang paling dasar yaitu segitiga, apakah bentuk keduanya akan sama atau berbeda? Dua segitiga dikatakan sama jika kita menumpuk segitiga yang kedua di atas segitiga yang pertama, maka sisi-sisinya bersesuaian. Maka kedua segitiga akan benar-benar saling menutupi. Nah, seperti yang dijelaskan tadi di sini ya, dua segitiga yang kongruen adalah memiliki dua sifat, yang A dan yang B ini, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, contohnya di sini dua buah segitiga, misalkan segitiga A, B, C dan segitiga P, Q, R yang sama dan sebangun disebut sebagai dua segitiga kongruen. Kata kongruen diambil dari bahasa Inggris yaitu congruent atau artinya adalah kurang lebih tepat sama. Jadi sekali lagi, kongruen itu adalah dua buah bangun yang memiliki panjang atau panjangnya yang sama dan sebangun. Kongruen itu bisa dikatakan sama dan sebangun. Dalam segitiga
jika dua buah segitiga kongruen, segitiga kedua bisa menutupi segitiga pertama, ya. Contohnya di sini. Nah, kalau ditumpuk ABC ditumpuk ke segitiga PQR, maka nanti akan menutupi. Nah, contohnya di sini pada eksplorasi konsep 1. Dua segitiga, yang ini nih, dua segitiga ABC dan segitiga PQR diletakkan bertumpuk. Segitiga PQR ditranslasi sehingga menghasilkan KLM seperti pada gambar. Dari segitiga ABC dan PQR, tentukan pasangan sudut-sudut yang sisinya sama. Perhatikan bahwa nama segitiga PQR sudah diganti dengan segitiga KLM. Nah, di sini tentukan pasangan sudutnya. Oke, kita tentukan. Di sini sudut A sama dengan sudut K. Kemudian sudut B sama dengan sudut L. Kalau sudut C sama dengan sudut M. Ya, begitu. Nah, di sini ada lagi yang nomor 2. Dua segitiga, yaitu segitiga A, B, C, dan segitiga P, Q, R diletakkan bertumpuk. Selanjutnya, segitiga P, Q, R dirotasikan. Dirotasi itu seperti bab selanjutnya apa? Diputar ya, menghasilkan segitiga KLM seperti pada gambar berikut. Dari segitiga ABC dan PQR, tentukan pasangan sudut yang sisinya sama. Perhatikan bahwa segitiga PQR sudah diganti dengan segitiga KLM. Nah, bagaimana ini? Di sini berarti pasangannya tadi katanya PQR itu sudah diganti, yang ini PQR sudah diganti menjadi KLM. Berarti kalau P itu K, kalau Q itu L, PQR kalau R itu M. Berarti pasangannya di sini apa? Sudut A berarti sudut sudut A itu sama dengan sudut apa? Sudut P ya. Sudut P atau di sini sama dengan sudut K gitu. Kemudian sudut B itu sama dengan sudut L. Sudut L atau sama dengan juga PQ ya, bukan maaf. Sama dengan sudut Q atau sama dengan juga sudut L dan seterusnya ya. Begitu. Kemudian sudut C berarti sama dengan juga sudut R atau sama dengan juga dengan sudut M. Nah, karena ini sebangun maka panjangnya juga, karena ini kongruen maka panjangnya juga sama seperti ini. Panjang AC itu sama dengan panjang MK ya. Kemudian panjang AB itu sama dengan panjang KL. Kemudian panjang BC itu sama dengan panjang LM begitu. Nah, di halaman ini kalian tentukan mana, pilih ya oleh kalian mana segitiga yang mungkin kongruen. Apakah segitiga A sama dengan segitiga B? Apakah segitiga A kongruen dengan segitiga C? Ya, silahkan ya gitu. Ya, yang ini juga sama ya. Nah, nanti kerjakan ya latihan 1 yang ini yang PG. Nah, kemudian di sini di halaman 75